Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Afla Fauziah, NIM 20133004, Prodi D3 Akuntansi. Baiklah, kita akan membahas modul 3 dari mata kuliah Akuntansi Aplikasi Komputer dalam Bisnis, yaitu tentang pengelolaan hutang dan piutang. Yang pertama yaitu kartu kontrol hutang. Misalnya dalam contoh kasus yaitu Toko Maulana memiliki daftar hutang untuk periode 1 Juli 2012 sampai dengan 31 Juli 2012. Maka daftarnya ada kolom nomor invoice, nama kreditur, tanggal hutang, batas hutang, jumlah hutang yang disetujui, jangka waktu yang disetujui, dan pembayaran dalam tempo. Kartu kontrol hutang. Cara membuat kartu kontrol hutang yaitu yang pertama kita buat tampilan seperti gambar di bawah ini. Itu ada kolom nomor invoice, nama kreditur, tanggal hutang, batasan hutang, dan jumlah hutang yang disetujui, jangka waktu, pembayarannya, dan jumlah hutang yang telah dibayar serta status hutang. Tidak lupa juga kita membuat judulnya terlebih dahulu. Lalu setelah kita membuat kolom, kita tentukan periode pencatatan hutang dengan mengisikan periode dari dan sampai dengan, yaitu pada sel K7 dan N7 format kedua sel tersebut dalam bentuk tanggal dengan cara mengklik kanan pada masing-masing sel dan pilihlah format sel. Setelah kita klik format sel, maka muncul tampilan seperti di bawah ini. Pilih number pada sudut kiri atas, kemudian pilih date dan selanjutnya pilih 14 Maret 2001 dan terakhir kliklah OK. Kita pilih date, terus pilih 14 Maret 2001, lalu tekan OK. Dan langkah selanjutnya isikan pada baris periode pada sel K7 dengan tanggal 1 bulan 7 2012 dan beri sampai dengan pada sel N7 dengan tanggal 31 bulan 7 2012. Sehingga akan muncul hasil berikut. Seperti gambar di bawah ini. Lalu yang keempat, isikanlah nomor invoice pada kolom nomor invoice yang disediakan, yaitu pada sel C11 sampai dengan sel C17 dan nama kreditur sel D11 sampai dengan sel D17. Kita isi, terus lanjut berikutnya. Isikanlah kolom tanggal hutang sel E11 sampai dengan sel E17. Tanggal hutang sesuai dengan nama krediturnya. Lalu formatlah kolom tanggal hutang dan dengan format penanggalan. Caranya itu blok sel E11 sampai dengan sel E22, kemudian klik kanan. Lalu pilihlah format sel sehingga muncullah menu format sel. Kemudian pilihlah number pada sudut kiri atas, lalu pilihlah date pada bagian kategori. Setelah itu kliklah pada tulisan 14 Maret 2001, langsung tekan OK. Di contoh gambar di bawah ini, sehingga akan muncul hasilnya sesuai dengan tanggal hutang. Lalu isilah kolom batas hutang pada sel F11 sampai dengan sel 17. Kemudian formatlah kolom tersebut mulai dari sel F11 sampai F17 dalam format mata uang. Caranya sorot atau blok sel F11 sampai dengan F17, kemudian klik kanan pilih format sel sehingga muncul menu format sel. Kemudian klik menu number pada sudut kiri atas, lalu pilihlah custom pada bagian kategori. Setelah itu kita cari dan klik pada menu yang ada format mata uangnya. Dalam hal ini kita pilih RP dan kemudian kliklah OK.
format sel, lalu pilihlah rupiah, lalu tekanlah OK, maka bakal muncul hasilnya seperti berikut. Dan selanjutnya istilah kolom jumlah hutang yang disetujui, jumlah hutang yang disetujui yaitu sel G11 sampai G17, dan kolom jangka waktu hutang yang disetujui yaitu sel H11 sampai H17 seperti tampilan berikut. Pada ini jumlah hutang yang disetujui dan jangka waktu hutang yang disetujui. Isilah kolom pembayaran dalam tempo sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dan pembayaran yang telah dilakukan. Pembayaran yang telah dilakukan sudah ada untuk periode 1 sampai 30 hari yaitu sejak I11 sampai dengan I17. Hasilnya seperti terlihat dalam tampilan berikut. Nih, jika pembayaran dalam tempo 1 sampai 30 hari, maka isilah pada kolom 1 sampai dengan 30 hari. Lalu isilah kolom jumlah hutang yang telah dibayar. Kolom ini merupakan penjumlahan dari kolom pembayaran dalam tempo FP apabila kita ingin mencari jumlah hutang yang telah dibayar pada kreditur CV Haikal dan nomor invoice HH01, maka kliklah sel M11 dan ketiklah rumus sama dengan sum I11 sampai dengan L11, kemudian enter, berikut adalah tampilannya. Sini jumlah hutang yang telah dibayar, lalu buatlah rumus, maka bakalan muncul hasilnya. Ini adalah 10 juta. Lalu selanjutnya untuk mencari jumlah hutang yang telah dibayar pada kreditur Haru hingga kreditur Kurnia, kliklah pada sel M11 jumlah hutang yang telah dibayar pada CV Haikal, klik kiri pada kotak hitam yang berada di sebelah kanan bawah sel M11 tersebut, ditahan dan tariklah sampai dengan M17. Klik kiri lalu tariklah ke bawah, maka akan muncul hasilnya sampai dengan terakhir. Untuk mengisi kolom status hutang terhadap kreditur, maka ini menunjukkan apakah kita sudah lunas atau belum lunas. Ini perlu dibuat sebagai kolom kontrol hutang kita terhadap supplier. Apabila jumlah hutang yang telah dibayar pada kolom M lebih kecil dari jumlah hutang yang telah disetujui pada kolom G, berarti kita belum lunas. Sedangkan apabila sama besar jumlahnya, berarti kita sudah melunasinya. Untuk kreditur CV Haikal, maka kita dapat membuat status hutang kita sebagai berikut. Kliklah pada sel N11 dan ketiklah rumus N11, ketiklah rumus ini, rumus if ini, lalu kemudian tekan enter, maka bakalan muncul statusnya, itu belum lunaskah atau lunaskah. Kalau ini belum lunas. Selanjutnya untuk mencari status hutang kreditur Heru hingga kreditur Kurnia, kliklah sel N11, itu status hutang pada CV Haikal, klik kiri pada kotak hitam yang berada di sebelah kanan, lalu tariklah sampai dengan N11, maka bakalan muncul status hutang kita, apakah belum lunas, lunas. Lalu untuk mencari total jumlah hutang yang telah disetujui, yaitu sel G23, kliklah pada sel G23 tersebut, kemudian klik rumus sum, lalu bakalan muncul hasilnya sebagai berikut. Ini adalah total daftar hutang. Lalu untuk mencari total pembayaran dalam tempo 1-30 hari, yaitu sel I23, maka letakkanlah kursor pada sel I3 tersebut, kemudian kliklah rumus sum I11 sampai dengan I22, kemudian tekanlah enter, maka akan muncul hasilnya. Seperti ini. Untuk mencari total pembayaran dalam tempo 31 sampai dengan 60, 60 sampai 60 atau lebih dari 90 hari, serta jumlah hutang yang telah dibayar, yaitu sel I23, K23, L23, dan M23, maka letakkanlah kursor pada sel I23, klik kiri pada kotak hitam kanan bawah, lalu tariklah sampai ke bawah, maka bakalan muncul hasilnya. Seperti ini.
Simpanlah file tersebut dengan nama file yang kalian inginkan. Lalu gantilah nama sheet 1 dengan nama hutang. Nama hutang. Apabila ada sheet 2, gantilah. Lalu yaitu yang kedua yaitu kartu kontrak piutang. Kasusnya seperti ini. Toko Maulana memiliki daftar piutang untuk periode 1 Juli 2012 sampai dengan 30 Juli 2012. Maka caranya yaitu yang pertama, cara membuat kartu piutang yaitu buatlah tampilan kertas kerja pada tampilan berikut. Seperti ini ada judul, ada juga kolom nama, nomor invoice sampai dengan status piutang. Lalu isikanlah kolom-kolom yang telah dibuat dengan data-data yang ada pada soal sehingga hasilnya dapat dilihat seperti ini. Maka pindahkanlah contoh tadi ke kolom-kolomnya yang sudah ada. Lalu isilah kolom jumlah piutang yang telah dibayar. Kolom ini merupakan penjumlahan dari kolom pembayaran dalam tempo RP apabila kita ingin mencari jumlah hutang yang telah dibayar pada pelanggan CV Haikal dengan nomor invoice M01, maka kliklah sel M11 dengan rumus sum, kemudian enter pada kolom jumlah piutang yang telah dibayar, maka bakalan muncul hasilnya. Selanjutnya, isilah semua baris pada kolom jumlah piutang yang telah dibayar tersebut sehingga diperoleh hasilnya seperti ini. Lalu, untuk mengisi kolom status piutang terhadap pelanggan, maka ini menunjukkan apakah piutang kita terhadap pelanggan sudah lunas atau belum lunas. Ini perlu dibuat sebagai kolom kontrak piutang kita terhadap pelanggan apabila jumlah piutang yang telah dibayarkan kolom M lebih kecil daripada jumlah piutang yang telah disetujui pada kolom G, berarti itu tuh statusnya belum lunas. Sedangkan apabila sama besar jumlahnya berarti pelanggan sudah melunasinya. Untuk pelanggan CV Haikal maka kita dapat membuat status piutang dengan rumus seperti ini, dengan rumus if. Lalu pada status kita buat pada kolom status piutang. Lalu bakal muncul hasilnya dan kerjakanlah untuk baris berikutnya dengan mengklik kanan pada ini lalu tekanlah ke bawah, maka bakal muncul statusnya lunaskah atau belum lunaskah. Untuk mencari total jumlah piutang yang telah disetujui yaitu sel G23, kliklah pada sel G23 dengan rumus sum, lalu bakal muncul hasilnya. Lalu untuk mencari total pembayaran pada tanggal jatuh tempo 1 sampai 30 hari yaitu pada sel I23, maka letakkanlah kursor pada sel I23 dan kliklah rumus sum I11 sampai dengan I22 pada kolom 1 sampai 30 hari. Dan untuk mencari total pembayaran dalam tempo 31 sampai 60, 61 sampai 90 dan lebih dari 90 hari serta jumlah hutang yang telah dibayar yaitu pada sel J23, K23, L23 dan M23, maka letakkanlah kursor pada sel I23, klik kiri pada kotak hitam pada kanan bawah yang ada pada sel I23 tersebut, lalu tahan dan tariklah ke bawah, maka keluarlah hasil dari jumlah hutang dan juga pembayaran 1 sampai 30 hari. Simpanlah dengan Ctrl S lalu buatlah dengan file yang telah yang mudah diingat. Dan gantilah untuk sheet kedua itu dengan nama piutang. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.